Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. BHS, The Art of Craftsmanship. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Bashir wa nadhir alladhi tanfatihu bihi abwabul khair wa tanghaliku bihi abwabul syar wa ala alihi la tahar wa ashabil akhyar birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, sahabat Al-Baja TV, kami hadir di televisi Anda pastinya dalam program yang menjadi banyak inspirasi untuk kita, bukan cuma hanya dalam segala kebaikan urusan dunia, tapi kebaikan dalam urusan dakwah kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW. Kita bersyukur dari apa yang kami hadirkan, semoga menjadi inspirasi untuk semua. Salawat dan salam selalu kita hadirkan, kita sampaikan kepada Habibana al-Mustafa Sayyidina wa maulana nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jadikan keistiqomahan kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senang sekali di kesempatan hari ini kami bersama dengan salah satu pengusaha yang dimana beliau membangun usaha yang saat ini menjadi keberkahan bersama dengan keluarga, bukan dalam hal yang kita lihat indahnya serta suksesnya, tapi ternyata lulusan SD mampu membangun usaha dan mampu mengembangkan usaha dengan pengalaman-pengalaman yang menarik untuk kita simak. Kita langsung sapa beliau, Abah Haji Suwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Abah ya? Alhamdulillah Habib. Masya Allah. Ini biasanya kalau aktivitas pagi ngapain aja Pak? Pagi itu ya apa? Ba'da subuh, paling pulang biasanya isyraq baru pulang gitu kan. Ya. Terus nunggu ngantar sekolah. Terus ini sama anak-anak. Sama anak-anak. Oh, sudah mulai beraktivitas di kantor berarti ya? Dulu, gitu. Sudah mulai ke kantor. Baik. Keluarga sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aktivitas istri atau Bu Haji biasanya apa? Beliau support kita. Support ya? Jadi kemanapun saya pergi ikut. Oh, partner. Iya. Bukan cuma hanya dalam urusan rumah tangga, tapi juga dalam urusan usaha. Baik, Masya Allah. Kita ingin tahu terlebih dahulu profil Abah Haji Suwandi. Sebelumnya kalau Abah ini dari sarjana apa kelulusan? Atau dalam mengemban pendidikan itu seperti apa, Pak? Kalau segi pendidikan kita S1. S1 ya? Oh, SB aja gitu. Oh, Masya Allah. Kirain S1 tuh ya sarjana ekonomi atau sarjana manajemen bisnis. Ternyata sekolah dasar S1. Sampai lulus? S1 lulus. Sampai lulus ya? Sampai lulus. Berarti SD kelas 6? Kelas 6. Di tahun berapa itu? Lupa ya, sampai lupa saya tahunnya. Karena saya 90 berapa gitu, lupa saya. Masya Allah. Tapi kalau Abah ini sebenarnya keturunan dari Cirebon asli atau punya profil dari keluarga itu? Kalau ibu asli sini ya, dari Sarwadadi. Kalau ayah itu dari Purbalingga. Oh, dari Jawa Tengah dari ya? Jawa Tengah. Oh, Masya Allah. Kita 3 bersaudara. 3 bersaudara. 1 kakak laki-laki, 1 perempuan. Berarti Abah di tengah? Tengah-tengah. Di tengah-tengah, Masya Allah. Nah, kalau untuk tadi menarik juga ketika S1. Iya. Kenapa nggak lanjutkan ke S2, SMP, S3-nya, SMA? Kenapa nggak dilanjutkan? Qadarullah ya, kita berada dari keluarga yang kondisinya tidak memungkinkan untuk kita sekolah.
Gitu. Jadi nggak ada biaya lah gitu untuk SMP, apalagi SMA gitu. Karena begitu kita lulus SD, ya kita kasihan lihat orang tua. Akhirnya kita dari mulai SD harus sudah mulai bekerja gitu. Jadi sudah mulai dari lulus SD itu, apa sih pekerjaan yang pertama Abah? Ya udah kayaknya saya kerja ini. Apa tuh yang membuat? Jadi nggak berpikir seperti gimana ya. Yang penting kerja, apapun kerjaannya. Yang penting saya tidak diam di rumah gitu kan. Harus menghasilkan. Harus menghasilkan. Itu yang menjadi motivasi. Iya. Pokoknya keluar harus kerja. Iya. Ya pertama kita kerja tuh ada yang ngajakin di pasar induk. Itu mungkin 1 atau 2 tahun lah, lupa saya juga. Itu lulus SD? Lulus SD. Lulus S1 langsung ke pasar induk? Ya. Di usia berapa berarti? Kramat Jati. Berarti kalau S5 sama 6, 11, usia 12 atau 13 tahun. 13 tahun. Sudah mulai meninggalkan keluarga? Iya. Dan di sana ada keluarga juga atau ada saudara? Berangkat sama teman, kita kerja sama orang gitu kan. Yang dia supply bumbu-bumbu ya dari pasar induk ke market, ke pasar gitu kan. Seperti itu. Lumayan ada kurang lebih 2 tahunan lah. Jadi awalnya tuh nekat sama teman. Karena harus menghasilkan. Karena kalau kita nggak bekerja, ibaratnya ya kita nggak bisa jajan, makan di rumah juga ibaratnya bisa sehari sekali, seperti itu. Waktu itu. Itu di usia 13 tahun kurang lebih. Setelah S1, lulus SD, betul. Justru malah meninggalkan orang tua. Betul. Langsung ke pasar induk. Dan itu selama 2 tahun itu, mohon maaf, tidurnya di mana? Ada di ruangan kerja gitu ya. Kalau siang kita buat kerja, kalau malam kita beresin buat tidur di situ. Oh. Itu. Tapi kalau dari selama 2 tahun itu ada pulangnya juga atau memang full 2 tahun tuh di pasar itu induk? Ya paling pulang itu sebulan atau 2 bulan sekali baru pulang. Kalau dari rasa enak ya, dia lanjutin ke SMP, teman-teman yang di mana? SD-nya di mana tadi, Pak? SD-nya di SDN Sarwadadi. Di SDN Sarwadadi. Ya, berarti itu adalah kampus pertama S1. Ya, SD. Nah, ini kembali lagi rasa tadi ketika sebenarnya apakah memang tadi ya udahlah saya nggak akan lanjutkan karena melihat ekonomi. Tapi ketika tadi Abah udah bekerja, kemudian di pasar induk itu kembali ke kampung halaman, ada nggak rasa di mana kayaknya enak banget sekolah ya, gitu. Yang membuat Abah nih pengen sekolah lagi atau seperti apa tuh? Ada keinginan untuk sekolah. Cuman kondisi keluarga nggak memungkinkan gitu kan. Kondisi keluarga memungkinkan. Nggak memungkinkan, walaupun sempat ada, saya waktu di mana tuh ya, ada yang nawarin supaya sekolah dibiayain gitu kan. Cuman lebih berat ke kita ngelihat orang tua. Secara ekonomi berat banget waktu itu. Jadi akhirnya kita nggak bisa. Akhirnya kita milih kerja. Tetap kerja. Dan selama 2 tahun di pasar induk mensuplai market-market untuk bahan baku begitu ya. Betul. Nah itu teman yang membawanya ini teman sekolah atau teman kenal main atau seperti apa tuh yang membawa? Ya udah kita ke pasar induk aja yuk misalnya gitu. Itu teman teman main lah. Teman main. Sana selama ya kita coba aja. Yang penting saya mah kerja waktu itu mikirnya. Yang penting dapat ada penghasilan gitu kan. Walaupun nggak ngelihat waktu itu kita nggak ngelihat nominalnya berapa gitu. Yang penting statusnya kerja. Ada penghasilan. Walaupun ibaratnya cukup buat makan dan sebagainya, tetap kerja. Gitu. Dan itu di nominal berapa, Bah? SD 13 tahun sudah mulai punya gaji, bahasanya begitu. Di nominal berapa kisaran? 300.000. 300.000. Tapi dengan posisi tempat tinggal yang memang ada di situ, walaupun itu awalnya tempat usaha begitu ya. Di 300.000. Sebulan. Banyak puasanya berarti? Ya begitulah. Ya. Karena yang sebegitu itu harus dibawa pulang. Iya.
Oh, jadi nggak boleh kecoel sedikit Iya. pun, misalnya buat beli bakso, mie ayam, pengen kayak gitu? Enggak, jadi apa ya, seininya aja. Mungkin kan ada kadang-kadang ngelembur dan sebagainya, itu baru kita bisa Baru jajan di sini. dimanfaatin, baru dipakai. Berarti Seperti benar-benar murni 300.000 itu dibawa pulang. bawa pulang. Dan Karena itu siapa yang Abah akan, maksudnya itu untuk apa dan kepada siapa yang Abah serahkan? Usia 13 paling ke tahun. ibu ya, karena yang paling berat itu kan ibu yang ngurusin Mm-mm. ngurusin dapur lah. Gitu. Iya. Itu emang yang paling urgent itu dapur untuk makan sehari-hari. Gitu. Dan itu memang Abah bawa khusus diserahkan kepada ibu. Iya. Terus ada proses di mana Abah akan kembali lagi ke pasar induk. Selama 2 tahun itu kan berarti ada Bolak-balik. pulang pergi tadi. Dan itu apakah memang 300 itu tetap tidak dikurangi atau memang ada juga yang dimanfaatkan untuk operasional pulang pergi tadi? Ada lah, kadang buat kos ke sana kan, pulang pergi. Waktu itu masih murah. Apa Bah yang digunakan? Bis itu, naik bis. naik bis itu cuma 5.000. Zamannya 5.000 rupiah. Naiknya di mana berarti? Naiknya di Ciperna. Iya. Mau arah tol ya? Iya, kan belum ada tol, masih Pantura. Oh, Pantura. Masih Pantura. Wilayah Indramayu, Iya. patrol ke sana ya? Iya. Masya Allah. Dan itu Abah jalani selama 2 tahun? Iya. Dan itu bersama dengan teman kalau pulang setiap 2 tahun itu? Enggak, Sendiri? kalau pulang sendiri. Sendiri. Karena kan nggak bisa pulang bareng, kecuali Lebaran. Oh, Jadi kalau mau pulang harus gantian. iya, ada jadwal piket pulang. Iya, Bulan ini si A pulang, Abah standby. iya betul. Atau harinya saja yang berbeda? Yang penting nggak bareng aja. Yang penting nggak bareng. Yang penting nggak bareng. Baik, setelah dari Pasar Induk, lulusan S1, Ya. SDN Sarwadadi, kemudian di mana lagi Abah? Apakah langsung ya udahlah saya kembali lagi lah ke kampung halaman atau melanjutkan lagi menjadi perantau? Merantau lumayan lama ya. Berarti setelah dari Pasar Induk itu kita ke mana? Cempaka Putih. Ke Cempaka Putih. Cempaka Putih kita bantu orang jualan pecel lele, tapi pecel lele yang dia jualannya pagi sampai sore. Pagi Bukan sampai malam. sore. Kalau rata-rata kan malam ya. Iya betul. Nah, kalau di sana itu segmennya dia makan siang ya, jadi pagi sampai sore. Pagi sampai sore. Di Cempaka Putihnya atau di mana? Pecel lelenya. Yang punyanya itu Cempaka Putih, tinggalnya jualannya di Menteng. Oh, samping Sarinah lah. Sekarang. Berarti waktu itu Abah di bagian produksinya atau di bagian chefnya atau bantuin dari mulai nyiapin semuanya. Jadi, tergantung, kalau pagi bisa nyiapin ikannya, ya. Masakin nasinya, bahkan ngulek sambalnya. Iya. Kayaknya jago bikin sambal nih. Nah, kalau di Cempaka Putih itu juga sama ngekos atau seperti apa? Tinggalnya sama yang punya. Tinggalnya sama yang punya. Sama yang punya. Itu berapa lama di Cempaka Putih? Saya lupa ya berapa lama. Tapi kayaknya nggak lama sih, 1 atau 2 tahun di situ. Karena dari situ kan terus akhirnya di Menteng saya. Setelah Setelah di pecel lele ya. Itu kita yang lama itu di Office Boy. Di Office Boy. Ya. Di Office Boy? Waktu itu Office Boy di Bank Mandiri ya. Di Bank Mandiri. Di Bank Mandiri, tapi bukan di perbankannya, di asetnya. Oh. Bagian support. Jadi ngurusin aset. Ngurusin ngerawat aset gitu kan. Dan itu berawal dari mana? Apakah ada orang dalam di Bank Mandirinya atau dari gara-gara pecel lele ini? Ini gara-gara pecel lele juga. Gara-gara pecel lele. Ada akhirnya yang suka makan jadi kenal gitu kan. Iya. Security di aset itu. Hanya pas ada lowongan kita coba masuk di situ. Oh. Terus pada saat itu bilang saya S1 gitu. Iya. Di wawancara itu S1. Iya, karena kan yang penting zaman dulu mah yang penting mau kerja masuk gitu kan. Oh iya. Dan itu sudah mulai ada kepedean berarti. Ya. Karena ya di saat itu yang penting mau kerja. Ya, kerja. Nah di saat itu sebagai office boy lumayan berapa lama? Hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Kurang lebih. Dan itu hanya nyapu saja atau ada hal lain?
nyapu ibaratnya biasa ya, sapu, ngepel, nyapu, memberesin tempat tidur gitu kan, karena kita jagain kayak apa ya, Kayak mes gitu. wisma gitu kan. Jadi keluar masuk yang pejabat yang nginep gitu kan. Seperti itu. Tapi lama kelamaan kita di standby-nya di mes, Ya. tapi suka ditarik backup di pusat, kantor pusat. Itu bagian support kegiatan apa ya? Kegiatan para direksi. Ya. Jadi kalau mau ada rapat di mana kita harus nyiapin tempatnya, nyiapin sound systemnya seperti itu, sampai ke sana. Berarti memang sudah juga sebagai tim teknis, Ya. karena diantaranya tadi menyiapkan. Dari situ memang sebenarnya nggak punya basic ya. Nggak ada. Jadi ditugasin apa aja, Siap. kerjain. Narik kabel. Yang paling berkesan selama 10 tahun apa tuh, Bah? Apa ya? Karena lumayan tadi dari Pasar Induk 2 tahun. Kemudian di Pecel Lele. Karena kebutuhan ya. Jadi bertahannya karena butuh. Bertahannya karena butuh. Karena kita mikir, ya kita S1 nih bisa apa? Mau kemana? Seperti itu. Kalau secara untuk dunia kerja gitu kan. Iya. Ya udah seperti itu. Nggak berpikir untuk yang lebih lagi. Oh, tapi ingat kembali nih. Tadi kalau yang membawa Abah mulai menjadi perantau di Pasar Induk adalah teman main. Ya. Kemudian mulai ke Pecel Lele. Ya. Nah itu awal mula dengan Pecel Lelenya? Ada yang nawarin atau? Sama teman juga. Ada teman yang nawarin juga. Gitu. Teman Pasar Induk? Iya. Teman di Pasar Induk? Iya. Baik, setelah itu baru karena ada pelanggan yang rutin di Pecel ini, seorang security. Ya. Masih ingat nggak namanya? Masih. Siapa, Pak? Siapa ya? Pak Misbahudin. Oh, Pak Misbahudin. Orang Sukabumi. Orang Sukabumi. Sukabumi. Masya Allah. Ya mudah-mudahan. Wasilah beliau. Ya, wasilah beliau. Dan dari wasilah beliau pun selama 10 tahun itu kapan Abah mulai menikah? Saya lupa. Kalau tahun apa ya? Kalau di usia 25 tahun. Kalau tahun ini di 2006. 2006 itu apa menikah? Iya. Nah, setelah menikah itu baru berhenti itu di 2010. 2010. Dan itu masih sebagai OB. Sebagai OB menikah. Ya. Kemudian berhenti. Kemauan sendiri. Dipaksa sama istri. Dipaksa sama istri. Dipaksa sama istri. Karena apa yang menjadi alasan di apa ya? Istri itu apa? Bahwa dia pengennya tuh kita bareng. Mau seperti apapun bareng. Akhirnya ya apa namanya? Kerja keras beliau. Ya. Saya bilang, saya kalau nggak ada usaha, ibaratnya nggak ada usaha apapun di rumah, saya nggak berani pulang gitu kan. Karena itu tanggung jawab kita gitu kan. Ya. Sehingga saya harus berusaha gitu. Akhirnya ngobrol sama istri, ya udah kita mencoba usaha waktu itu. Masya Allah. Dan disinilah awal mula nekat membuat usaha. Ya. Yang nggak pernah kebayang. Nggak pernah kebayang. Baik, Masya Allah. Sahabat Al-Bahjah TV, begitu sangat menarik sekali. Seorang lulusan S1. Dan ini bukan sarjana ekonomi ataupun sarjana yang lain, tapi beliau adalah lulusan SD kelas 6, beliau sudah mulai merantau, dan ini menjadi inspirasi buat kita. Satu di antaranya adalah setelah menikah justru malah beliau bersama istri tercinta membangun usaha yang bukan di bidangnya, baik bidang dari istri tercinta maupun dari Bapak Haji Suwandi. Seperti apa kelanjutannya setelah yang berikut ini? Mengkaji lebih dalam ayat demi ayat dan merenungi makna yang terkandung dalam Al-Quran bersama Buya Yahya. Siapapun yang di rumahnya ada orang sakit, sesungguhnya ini adalah kabar gembira bahwa Allah akan mencurahkan rahmat ke keluarga tersebut. Kajian Tafsir Al-Quran, Sabtu pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.
bersama mempelajari kitab yang menjadi panduan umat Islam dalam meneladani, mengikuti, dan mematuhi perintah serta larangan yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Zikir itu ada kadang sendiri-sendiri boleh dan kadang rame-rame juga boleh. Kajian At-Targhib wa Tarhib, Ahad pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Merenungi kitab Al-Hikam karya Imam Al-Haddad yang penuh untayan hikmah dan lautan nasihat untuk menempuh perjalanan menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang membaca Sunnah Tabarokah tidak perlu disalahkan. Kajian Kitab Al-Hikam, Senin pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pasang surut keimanan dan semangat menjalani kehidupan merupakan keniscayaan sebagai seorang hamba. Temukan inspirasi dan semangat menjalani kehidupan bersama program spesial ini. Orang bersih hati adalah senangnya di saat berbagi. Mutiara Hikmah Buya Yahya, Kamis pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dedikasi khusus dan spesial untuk para santri, membersamai perjuangan menuntut ilmu dan menjadi pewaris Nabi. Nasihat dari hati ke hati untuk para santri. Hakikat yang menolong kita adalah Allah. Nasihat untuk santri setiap Jumat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan hanya di Al-Bahjah TV. Sahabat Al-Bahjah TV, senang sekali kembali kami berada di tayangan Anda, dan ini kita masih mengambil begitu banyak inspirasi yang dimana seorang lulusan SD, S1 yang beliau sampaikan, beliau memiliki proses yang sangat-sangat memberikan inspirasi buat kita. Abah Haji Suwandi, permintaan istri. Ya. Berhenti aja deh dari OB, karena itu udah cukup lumayan lama, 10 tahun begitu. Dari mulai awalnya bujang sampai akhirnya menikah. Akhirnya disuruh berhenti sama istri. Betul. Sempat nolak dulu nggak sih? Itu berpikir keras banget ya. Oh gitu. Luar biasa gitu. Sampai di mana kita, ya udah, yuk saya pulang. Di pulang akhirnya kita diskusi mau usaha apa gitu. Yang akhirnya gak kebayang mau usaha apa tadi. Iya. Akhirnya coba masuk dunia kuliner. Masuk dunia kuliner. Dunia kuliner. Dan karena memang basic dari istri adalah seorang yang chef juru masak mungkin. Bukan juga. Bukan. Atau tadi Abah karena punya pecel lele tadi. Apa yang membuat akhirnya terinspirasinya kuliner aja yuk misalnya. Apa ya? Dan siapa itu inisiator? Basic istri itu tadinya dia sempat ngambil di rias pengantin. Oh. Menggeluti dunia make up. Dunia make up. Justru malah berbalik jauh sekali. Makanya pas begitu masuk dunia kuliner, apa yang mau kita jual? Ya. Karena kita belum tahu mau jual apa. Akhirnya ngobrol gimana kalau kita jual steak. Dengan PD-nya waktu itu gitu kan. Dan saat itu memang belum booming. Belum booming. Jauh, masih jauh. Masih jauh. Orang jarang yang paham steak gitu. Akhirnya kita nggak punya basic. Ya. Untuk bisa tahu apa rasa sausnya itu seperti apa. Wah, kita cari rekomendasinya kemana? Cari di buku-buku menu. Karena saat itu belum ada internet, belum begitu sekarang familiar dengan internet. Buka sosmed ada semua. Mau apa aja ada. Kalau waktu itu ya kita cari di Google juga nggak seperti sekarang gitu kan. Iya. Ibaratnya lambat gitu kan. Akhirnya kita cari referensi dari buku-buku menu tentang steak dan sebagainya. Ya. Ya, akhirnya kita setuju. Kita coba. Walaupun kita nggak tahu mau ngapain, ya udah nyoba aja, berjalan gitu kan. Dan itu di rumah atau sudah mulai keluar? Ya, nyobanya itu benar-benar nekat. Datang ke waktu itu tuh kita di Kemantren ya, dekat-dekat ke Sendang lah, dekat ke Al-Bahjah mah dekat. Itu ada lahan kosong. Oh, lapak begitu. Ya di tanah kosong. Sewa tanahnya.
bangunannya bikin. Oh. Jadi apa namanya, sama mertua dibantuin lah gitu kan, untuk apa Dimodalin. namanya, di sedikit-sedikit gitu kan, dibantuin kita apa namanya, bikin saungnya gitu, untuk warungnya. Terus apa namanya, menunya kita cari-cari gitu kan, karena kita pengen brandingnya steak, jadi kita namanya warung steak. Warung steak itu awal mula. Iya, dari yang nol, Ya. tanpa basic, nggak tahu jenis daging, nggak tahu jenis saus. Iya. Dan itu cari dari rekomendasinya atau referensinya? Iya, dari buku-buku aja. Dari buku-buku kita cari, dagingnya yang seperti ini, kita cari di supermarket daging-daging yang bagus gitu kan, sampai ketemu suppliernya. Setelah jalan berapa lama baru ketemu supplier dagingnya. Seperti itu. Kalau untuk rasa sausnya kita kan ada biasa mix ya. Iya. Nggak kayak sekarang. Sekarang mah saus barbecue udah ada. Saus ini ada. Sekarang dulu mah di mix semuanya. Jadi dari sekian banyak saus di mix akhirnya menemukan rasa yang cocok. Gitu. Seperti itu. Dan itu semuanya adalah coba-coba. Coba-coba sampai berapa lama itu membuka warung steak sampai akhirnya, ini udah deh. Kita jalanin. Kurang lebih 4 tahun ya. Kurang lebih 4 tahun. Kurang lebih 4 tahun. Branding kita di steak, cuman karena posisinya di pinggir ya, bukan di kota. Tetap yang dicari nasi. Oh, emang nggak sekalian ya steak sama nasi? Enggak, gitu? Sebelumnya enggak. Kita steak apa sama biasa kan french fries, iya, kayak kentang gitu biasanya. Kentang goreng, crispy dan sebagainya. Akhirnya dengan banyak yang cari menu nasi, ya kita adanya nasi goreng. Akhirnya masuk, terus ayam bakar. Nah, yang jadi favoritnya malah ayam bakar jadinya gitu. Tapi namanya tetap warung steak. Warung steak, karena steaknya tetap ada. Ya. Peminatnya ada. Waktu itu. Ya lumayan lah gitu kan. Jadi sudah mulai beragam menu. Dari awalnya cuma hanya terinspirasi dengan steak. Betul. Dan itu berjalan selama 4 tahun. Selama 4 tahun. Kurang lebih 4 tahun lah. Sudah ada karyawan saat itu? Karena pertama langsung harus ada karyawan. Oh, pertama memang sudah menggunakan kita karyawan. 1 karyawan. Iya. Waktu awal kan kecil si saungnya itu. Awalnya kecil, terus ternyata ada peningkatan. Ada event-event tertentu itu rame, akhirnya kita luasin. Pak Panjang sampai 2 kali peluasan itu. Sampai karyawan itu ada 5 kalau nggak salah tuh. Selama 4 tahun. Selama 4 tahun. Dari mulai membuka dengan 1 karyawan. Iya. Dengan 1 karyawan. Dan di saat itu meyakinkan ini adalah usaha yang sesungguhnya, atau ada dilema yang dimana? Ya pertama yakin kita bergerak di situ ya, karena yang penting harus berusaha. Ya. Kalau masalah ini udah benar belum ya, kita yang penting ada hasil dulu. Ada hasil dulu. Yang penting menghasilkan dulu. Dan itu berjalan selama 4 tahun. 4 tahun. Kenapa sampai tidak dilanjut? Di dunia kuliner itu yang sistemnya masih tradisional ya, itu SDM yang paling berat di SDM. Karena kalau kita harus terjun sendiri untuk kita jadi chefnya sendiri, akhirnya waktu kita habis di situ. Begitu kita mentraining yang anak-anak tadinya tidak bisa apa-apa sampai bisa ibaratnya mahir dalam memasak, itu dunia kuliner. Tembak sama tempat orang lain lebih tinggi sedikit, pindah. Gitu. Akhirnya di situ frustasi kita. Iya. Karena udah jadi diambil orang, orang tinggal bayar lebih tinggi, dia pindah. Berarti kayaknya bukan cuma hanya di kuliner ya. Yeah. Ketika dia berawal dari dasar, dari nol, kemudian diberikan pemahaman, diberikan banyak ilmu tentang itu sebenarnya wilayah dapur ya justru. Betul. Tapi justru malah setelah itu ada penawaran yang lebih baik. Selisihnya nggak banyak biasanya, cuman dilebihin dari yang kita kasih. Jadi kadang ditawari dengan juga pangkat. Ya. Sehingga dia merasa, kalau di sini saya cuman pesuruh nih, kalau di sana saya sebagai chefnya nih, betul, gitu ya, Masya Allah. Dan itu proses yang membuat akhirnya dilema. Ya. Saat itu siapa yang Abah temuin untuk membangun motivasi sehingga meyakinkan bahwasannya apa yang mesti saya lakukan?
apa ya? Karena waktu di kuliner itu kita sempat buka cabang di kota. Ternyata begitu aja. Akhirnya ini kita kan komunikasi ya, kalau sama istri ngobrol gimana jadi ini sama istri kalau saya gimana kita mau seperti apa, ya udah kita konsultasi yuk gitu kan. Dan kadarullah kita ini sama Bang Hak. Bang Hak itu ya motivator. Ya. Akhirnya kita buat janji sama beliau dengan harapan dapat masukan di bidang usaha yang seperti apalah gitu kan. Dan ibaratnya mau gimana caranya supaya bisa nambah modal. Seperti itu waktu itu tuh. Dan semakin bangkit usahanya. Iya, berpikirnya seperti itu. Tapi kita justru malah datang ke sana, udah ngobrol panjang lebar begini-begini. Ada poinnya dari Bang Hak itu yang sampai sekarang selalu saya share ke orang-orang itu bahwa nasihat dari Bang Hak, posisikan baikkan dulu rumah tangganya. Jadi rumah tangganya itu harus baik, posisikan istri pada posisinya, suami pada posisinya. Seperti itu. Akhirnya bahwa emang yang paling banyak punya ide itu istri. Untuk masalah kuliner akhirnya beliau sampai cari menu-menu resep-resep seperti itu istri. Eksekusi beliau. Akhirnya ngobrol sama Bang Hak, ngelihat bahwa istri lebih dominan. Akhirnya diarahkan, direm. Keinginannya direm, alihkan ke suami yang eksekusi. Jadi kembalikan pada kodratnya gitu kan, bahwa yang di depan harus suami. Yang berharap kita dapat nasihat masalah usaha modal makin meningkat, ini justru malah dikembalikan lagi ke keluarga. Sekarang pulang, perbaikin dulu rumah tangga. Nanti kalau sudah rumah tangganya sudah baik, insya Allah jalan. Seperti itu. Dan itu real terbukti. Setelah dari 4 tahun di warung steak, langkah berikutnya ke apa usahanya? Dari real terbukti itu kan karena kita langsung dipraktekkan. Kita perbaikin diri nih, karena kita belajar jadi kepala rumah tangga, istri menjadi posisinya. Setelah saung steak itu kita akhirnya kita berpikir, ini nggak tahu gimana ceritanya, sisa ini kayaknya dijual gitu. Dijual. Ini tanah atau lapaknya? Usaha? Lapaknya. Lapaknya aja, karena tanah punya orang. Masih kita jual dengan tanahnya. Kita jual resep, sama lapak gitu kan. Karena kita jual itu sampai mentraining sampai karyawan yang pembeli itu bisa, baru kita lepas. Baru dilepas. Dan berarti dari hasil jual itu mulai itu punya modal besar. Usaha apa yang dilanjutkan setelah itu? Karena kita waktu itu nggak tahu mau usaha apa, cuman kita ngeliat keliling, mau usaha apa nih, keliling-keliling nih. Itu karena bubur bayi enak nih, pagi-pagi udah dapat sekian nih. Kalau kita pikir punya sekian lapak, tinggal ngitung aja, dikalkulasikan begitu. Akhirnya yang ada kita bikin booth untuk bubur bayi, kita taruh di depan Maret tuh, seperti itu. Tapi ternyata tidak semanis yang kita bayangkan. Prosesnya luar biasa. Dari hasil modal jual lapak tadi. Kemudian digunakan untuk buka usaha bubur bayi. Bubur bayi plus bikin nugget. Akhirnya yang modal yang itu kita beliin freezer, kita beliin komputer untuk branding, terus sama komputer, freezer, pengaduk bubur seperti itu. Dan itu menjadi modal awal. Modal awal itu hampir 40 juta itu habis. Hampir 40 juta. Hampir 40 juta. Dari modal itu aset ya? Iya. Aset. Dan itu berjalan berapa tahun? Cuman kayaknya 2 bulanan itu bertahan. 2 bulan. 2 bulan.
Ibaratnya yang kemarin habis hasil jual itu habis semuanya. Habis semua. Ya, tinggal sisa berapalah gitu kan. Itu luar biasa. Itu. Dan saat itu mulai ketemu dengan motivator atau motivator pada saat di warung steak? Motivator di saat warung steak. Nah ini sedang proses setelah kita ketemu motivator. Iya. Itu malah kita merasa memperbaiki diri, tapi ya. Saat itu benar-benar kita di bawah apa ya? Apa namanya? Benar-benar down waktu itu. Pas setelah jualan bubur itu benar-benar posisi sudah kalau dibilang menyerah waktu itu. Sudah nggak tahu mau ngapain lagi. Baik, Abah, tadi sangat menarik sekali bahwa setelah dari warung steak, kemudian membangun usaha yang wah nih bagus nih, prospeknya bagus nih. Justru malah itu nggak nyampe tahunan justru. Nah, di saat itu apa yang menjadi inspirasi lagi atau seperti apa tuh? Setelah bubur udah nggak meyakinkan nih, sehingga di stop. Apa yang membuat Abah akhirnya mencoba lagi atau seperti apa? Apa ya? Bubur kita stop itu ya karena nggak ini ya ke depannya nggak sesuai prospeknya. Terlalu melelahkan gitu. Akhirnya kita benar-benar sudah bingung mau ngapain, mau usaha apa, sudah nggak kebayang mau ngapain gitu kan. Akhirnya ya minta jalan sama Allah itu ya dengan cara kita semua aset nih, ada komputer, mesin buat pengaduk bubur, ada freezer yang lumayan besar gitu kan. Bismillah, akhirnya sama istri, gimana kalau kita transaksi sama Allah gitu kan. Gimana? Lalu kita sedekahin aja, mau kemana? Kebetulan kita ada ini sama Al-Bahjah gitu ya. Akhirnya sudah ada apa ya? Sudah kenal beberapa orang di Al-Bahjah. Ini kita komunikasi sama orang Al-Bahjah. Al-Bahjah butuh nggak komputer? Butuh nggak freezer? Butuh. Akhirnya kan ya udah Bismillah, saya kasihan. Akhirnya terserah setelah kita kasihan ke Al-Bahjah, kita nunggu. Terserah Allah mau dikasih jalan apa untuk usahanya gitu. Tapi kadarul akhirnya Allah kirim orang tua gitu ya. Nah, itu tuh apa berarti mertua. Kalau saya orang tuanya dari istri. Dia ngasih arahan gini, udah coba aja jualan ini apa, kamu pergi ke Jawa Timur, cari apa di Jawa Timur tuh ada pengrajin apa namanya alat-alat dapur, siapa tahu bisa dijual di sini, kamu pergi aja ke sana. Ya akhirnya kita ngikutin arahan orang tua karena sudah benar-benar mentok ya, udah nggak tahu mau ngapain, akhirnya kita ikutin di sana, lihat apa yang kita lihat. Akhirnya ternyata ada penjepit gorengan, ada sutil, ada serok. Akhirnya kita ambil sampel, kita bawa ke sini. Coba kita apa ya? Pertama bingung nih mau diapain, karena kita bukan dunianya seperti itu. Akhirnya karena kalau mertua itu emang pemasaran, akhirnya kita ikut apa namanya? Coba kita tawarkan ke pasar. Pasar akhirnya ada apa namanya? Ternyata ada respon dari pasar. Karena kita ngambil dari pengrajin, ternyata ada margin sekian, ini bisa nih gitu kan. Nah itu startnya di situ. Jadi setelah apa namanya benar pasrah, ternyata dikasih jalan seperti itu, ibaratnya pintu awalnya dari orang tua ngasih arahan seperti itu. Baik, jadi memang dan itu awal mula membangun usaha Toko Al-Barakah. Iya, yang sekarang. Parabot yang sekarang begitu banyak dikenal masyarakat. Wilayah Cirebon saja atau? Kita tuh kalau dari sini kan ngisi itu ke Cirebon, Kuningan, Indramayu, Brebes, Majalengka. Ya, sampai dan itu berawal dari bapak atau ibu mertua? Bapak mertua. Bapak mertua yang mengarahkan. Baik, berarti kalau dari situ sudah mulai ketemu tuh dan langsung berangkat ke Tulungagung, Jawa Timur. Setelah dikasih arahan itu berangkat dengan nekat, tanpa bukan untuk belanja, tapi untuk lihat di sana ada apa. Jadi cukup hanya untuk ongkos sama beli beberapa sampel. Seperti itu.
Dan itu dari naik bus juga? Naik kereta. Naik kereta? Naik kereta langsung ke sana, Tulung Agung. Ya. Cari penginapan, apa namanya? Ya qadarullah. Kalau menurut kita mah perjalanan kita tuh banyak keajaiban. Di sana ketemu orang baik gitu kan. Di Tulung Agung. Di Tulung Agung. Karena kita datang berdua, sampai ke sana tidak ada saudara, tidak ada kenalan. Yang akhirnya kita ke sana bingung, kita mau kemana? Naik kendaraan apa? Kalau naik angkot kan nggak mungkin gitu kan. Ketemu orang baik bahwa kita sedang cari barang, namanya itu kalau salah Pak Joko kalau nggak salah namanya itu. Dia kita cerita kita cari barang untuk dijual di Cirebon. Tanpa kita minta tolong, beliau menawarkan diri walaupun dia lagi sakit lah waktu itu untuk nganterin ke tempat-tempat produksi. Kalau mau ini ada di sini, beliau anterin ke tempat-tempatnya. Bahkan setelah kita beli sampel itu kan ada beberapa kardus kecil, beliau anterin ke stasiunnya barangnya seperti itu. Beliau produksi juga ada beberapa barang home industry yang beliau produksi seperti itu. Cuman qadarullah barang beliau tidak masuk di Cirebon untuk dipasarin di sini nggak masuk gitu. Tapi beliau dengan luar biasa nganterin kita kemana-mana di sana. Terus membawa home industry berarti industry dari yang sana. ada di wilayah Tulung Agung. Dan itu melakukan ataupun survei sekaligus membawa sampel tadi. Berapa lama proses itu Abah lakukan? Dari survei langsung aja. Kita survei bawa sampel sampai sini, bingung, sebagian dijual ecer dari rumah ke rumah, sebagian buat nawarin ke pasar. Nah setelah ternyata di pasar diterima, baru kita order ke sana. Kan kita udah nanya nih kalau order nanti kirimnya pakai apa? Akhirnya pakai ekspedisi seperti itu. Tapi ya pengalaman luar biasa. Ekspedisi turun paling pertama kita dapat ekspedisi itu turunnya di Patrol. Indramayu. Masya Allah. Karena mungkin dari awal SD-nya pernah naik bus ke Indramayu, Pantura. Nah itu proses di awal yang dimana Abah melakukan proses itu, kemudian sampai mencoba untuk memakai ekspedisi. Tapi yang lebih menariknya lagi adalah ternyata tidak tepat titik lokasi, justru malah ke Patrol. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi, Bang. Yang jelas untuk seluruh sahabat Al-Bahjah TV dalam program Inspirator Dakwah masih sangat menarik pastinya karena ada siapa saja di balik sistem yang membuat beliau sukses dan menjadi owner dari toko Parabot Al Barokah yang menguasai wilayah Ciayu, Majakuni. Seperti apa? Setelah yang berikut ini. Al-Bahjah TV hadir untuk membantu Anda mengabadikan momen-momen berharga dan meningkatkan visibilitas Anda melalui layanan dokumentasi dan kerjasama yang profesional. Kami siap mendokumentasikan berbagai acara. Tabligh Akbar, abadikan momen-momen penting dalam acara keagamaan Anda. Wedding, dokumentasikan hari spesial Anda dengan kualitas terbaik. Kelulusan sekolah, rayakan kesuksesan anak Anda dengan dokumentasi yang indah. Study tour, abadikan perjalanan edukatif Anda dengan gaya yang menarik. Dan company profile, tampilkan profil perusahaan Anda dengan gaya yang elegan. Tak hanya itu, kami juga melayani pembuatan desain kreatif, mulai dari flyer acara, desain grafis program, background yang elegan, hingga desain logo profesional. Untuk kebutuhan promosi, Al-Bahjah TV menyediakan pembuatan iklan dan penayangan, TVC, SF, dan running text. Al-Bahjah TV, partner dokumentasi dan promosi Anda. Hubungi kami sekarang
Untuk informasi lebih lanjut dan dapatkan penawaran spesial ke 0811 244 430. Kami tunggu kerjasama dengan Anda. Sahabat Al-Bahjah TV, terima kasih masih bersama dengan kami dalam tayangan spesial yaitu Inspirator Dakwah. Kita masih bersama dengan salah seorang owner yang beliau membangun usaha dari nol hingga saat ini menjadi owner toko Al-Barokah, parabot rumah tangga yang sangat lengkap di wilayah Cirebon dan juga menjadi distributor di beberapa wilayah Ciayu, Majakuni. Kita masih bersama dengan Abah Haji Suwandi. Bah, ini menarik ketika mulai order dari Tulungagung, Jawa Timur. Ya. Ternyata ekspedisinya nyampainya di Patrol. Kenapa bisa sampai salah titik map itu? Bukan salah titik ya, tapi ekspedisinya taunya itu. Oh. Dan dia checkpointnya di Patrol. Di Patrol. Nggak ada di Cirebon gitu. Saat itu belum begitu. Belum tahu tentang ekspedisi. Iya, yang penting order. Kirim. Gitu kan. Nggak taunya dikirimnya ke Patrol. Patrol. Dan itu harus diambil ke sana. Harus diambil di Patrol. Ya. Dan itu di angka berapa pada saat itu nominal pembelanjaan sampai di Patrol? Paling 2-3 jutaan lah. 2-3 jutaan ya. Dan karena produknya kecil-kecil sih. Kecil-kecil. Dan itu menjadi awal mulai banyaknya order. Iya. Dan itu tentang ekspedisi. Ada hal yang lain nggak, Bah, yang membuat Abah tuh ada juga? Ada yang kita sempat ngambil barang dari Bogor ya. Iya. Cuman pakainya bis ya, bukan ekspedisi. Oh, titip di bis. Titip di bis. Biasa kita jemput di exit tol. Dia keluar dulu, nanti bongkar, dia masuk lagi ke tol. Biasanya seperti itu. Oh. Nah, kadang itu kan pasti tengah malam tuh. Iya. Ketemunya. Kita nunggu di rumah, nunggu apa kira nanti jam 12. Saat itu kayaknya belum ada map kan ya? Iya. Saya nunggu jam 12 saya turun untuk ke exit tol. Iya. Kadang ketiduran. Ketiduran di rumah. Di rumah. Pas saya bangun lihat ada telepon masuk. Iya. Saya telepon balik. Ada di mana? Sudah ada di Tegal. Ya saya harus nyusul ke Tegal gitu. Oh. Karena dia poolnya di Tegal. Dan itu kodarullahnya karena tidur. Iya betul. Dan orangnya sempat nelpon dari pihak bisnya? Sempat telepon. Karena nggak diangkat-angkat, akhirnya dia bablas sampai ke Tegal. Karena dia poolnya di Tegal. Oh, poolnya bisnya di Tegal. Masya Allah. Dan itu menjadi cerita yang dan saat itu ngambil sendiri tetap ngambil sendiri. Dan itu sudah mulai ada toko atau masih di gudang? Masih gudang. Cuman ada kalau yang tetangga sekitar beli eceran boleh gitu. Baik, Abah, ini ada yang menarik lagi. Tadi Abah sampaikan bahwasanya ketika membangun usaha bubur bayi tersebut dan juga nugget tadi, sehingga akhirnya Abah bertransaksi dengan Allah melalui diinfakkan barang-barang tersebut seperti freezer, kemudian mesin, bahkan diantaranya juga adalah satu set komputer sama printer kan, sampai printer ke Al-Bahjah kan. Nah, ini yang membuat Abah ataupun di mana awal mulanya Abah kenal Al-Bahjah? Pertama kali kenal itu waktu kita masih usaha di kuliner ya. Itu kisaran tahun 2010-an. Ya. Itu ada teman tetangga warung itu ngajakin ke majelis gitu. Iya. Ya awal mula karena kita emang orang awam sekali, akhirnya kita ya udah sok istri berangkat duluan. Nanti kalau ini baru kasih tahu. Iya. Pas begitu pulang kasih tahu, oh di sini ini mah majelisnya banyak yang anak mudanya. Akhirnya minggu berikutnya baru berangkat. Baru ikutan. Baru ikutan. Dan itu di hari Ahad atau di hari Sabtu? Kadang Sabtu, kadang Ahad, tapi seringnya Ahad. Seringnya di Ahad. Dan memang kalau dari basically Abah sendiri pernah mondok pesantren? Sama sekali ya. Kita orang benar-benar awam. Dari awam. Nggak ngerti ibaratnya tahu belajar agama itu ya di Al-Bahjah. Oh. Hebatnya. Dan itu pun hadir majelis. Hadir majelis aja. Bukan yang ngaji. Bukan. Hadir majelis. Cuman hadir majelis akhirnya kan tahu Bu yang jelasin riba, sedikit tahu tentang riba, jelasin tentang waris, sedikit-sedikit tadi paham gitu kan. Hanya ngaji aja. Tidak. Hanya ngaji saja. Dan yang paling berkesan di Abah tadi itu apa sih yang sehingga Abah tuh
besok hadir lagi majelis, besok hadir lagi majelis. Apa sih yang membuat Abah tuh pengen hadir lagi? Karena ya setiap hadir di sana pasti kita mendapatkan sesuatu. Walaupun kadang-kadang bahasanya sama, tapi ternyata masuknya itu, kita pahamnya itu di kehadiran yang keberapa, gitu. Jadi setiap kali datang ke Al-Bahjah pasti kita dapat ilmu gitulah gitu kan. Makanya sebisa mungkin kita meluangkan waktu untuk hadir majelis, karena pasti dapat sesuatu. Pasti. Dan kedekatan jamaah di saat itu tuh seperti apa? Ketika Buya majelis itu? Kalau dulu ya di tahun-tahun 2010 ke 11 itu kan masih nggak seperti sekarang itu udah. Itu sama Buya itu terasa dekat banget dulu gitu kan. Apa sih yang membuat terasa dekat banget tahun 2010-an itu? Ya setiap majelis kita ada musafah, ada salaman ngeriung gitu kan, ada salaman kan, setiap pada majelis pasti salaman. Iya. Nah kalau sekarang kan semakin padat jamaahnya, akhirnya kan dikurangin gitu kan untuk musafah gitu. Jadi dulu tuh ada kayak abis majelis, musafah, duduk bareng. Duduk bareng di situ diskusi atau motivasi dakwah. Kalau kita mah hanya dengerin aja gitu kan. Yang ini kan orang lain. Saya ibaratnya hanya nyimak. Pengen karena senang lihat Buya gitu. Jadi, apa yang membuat Abah senang? Aja senang kalau ngeliat ulama itu ya adem gitu. Tenang, adem gitu. Luar biasa. Dan itu sosok yang membuat Abah menjadi nyaman dalam aktivitas dan usaha. Betul. Saya belajar banyak di majelis itu ya. Walaupun majelisnya kadang-kadang kita tuh di parkiran aja sambil ngomong bocah gitu kan. Anak waktu itu kan masih usia TK lah anak tuh. Ya, makanya seringnya di parkiran, tapi ya karena kan banyak ini ya, speakernya sampai keluar itu kan banyak, akhirnya di luar pun bisa mendengarkan. Alhamdulillah ada aja yang masuk gitu setiap kehadiran kita. Banyak yang kita belajar di sana walaupun tidak mondok. Baik, tadi kan Abah juga menyampaikan bahwa ya saya cuma hanya hadir saja karena yang lain banyak yang bertanya, kemudian senang melihat Buyanya aja senang. Kalau dari yang selama menyimak dari pertanyaan, seperti apa sih Buya tuh merespon sekian banyaknya orang yang mengeriungi beliau selesai majelis, seperti apa sosok yang Abah lihat? Luar biasa ya, sangat kayaknya kalau memungkinkan itu kan ayo ngobrol tuh benar-benar sama jamaah tuh semua pertanyaan itu dijawab dengan enak gitu. Jadi benar-benar menjadi ibaratnya mah saya emang ngelihatnya jadi senang banget gitu. Seperti itu. Antara anak dengan ayah itu semua pertanyaan anak dijawab oleh ayah. Iya, betul. Yang paling pertama kali kita jatuh cinta sama Al-Bahjah. Itu akhlak santrinya pertama. Santrinya itu dulu itu baru ke situ aja langsung jatuh cinta. Jadi apa yang paling berkesan dari santri Al-Bahjah saat itu? Dengan penyambutannya, penempatannya kita di majelis, asatid-asatidnya itu luar biasa. Kalau kita bilang akhlaknya itu didulukan. Jadi di Al-Bahjah itu akhlak itu dipraktekkan. Jadi bukan teorinya dulu, gitu, bukan praktek langsung. Ya, itu yang bikin kita jatuh cinta ke Al-Bahjah. Masya Allah. Dan itu yang membuat akhirnya Abah bertransaksi dari aset kurang lebih sekitar 40 juta dengan freezernya, dengan mesinnya. Nggak nyampe lah. Nggak nyampe ya saat itu. Dan itu menjadi keyakinan bahwasanya usaha yang sekarang dibangun itu adalah keberkahan dari transaksi dengan Allah. Salah satunya. Dan menarik lagi adalah ada seorang satpam dari Sukabumi yang juga menjadi inspirasi dan juga menjadi hijrahnya Abah, merantaunya Abah menjadi seorang office boy. Siapa tadi namanya, Pak? Pak Misbahuddin. Seperti apa sih yang Abah lihat beliau ini? Sehingga dekatnya Abah sampai dia bisa merekomendasikan apa? Karena di perantauannya sama-sama suku Sunda. Iya. Hanya kan kita ngobrolnya enak. Hanya sebatas itu sih tadinya. Iya, sebatas itu. Karena
Dengan bahasa Sunda saat itu. Bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Dengan bahasa Sunda. Beliau walaupun di Sukabumi, Mm-mm. kebetulan saya di sini bahasa sehari ini Sunda walaupun kasar gitu kan. Oh, dan di situ membangun kedekatan dan keakraban sehingga direkomendasikan sebagai office boy. Kemudian ada di Jawa Timur, Bapak Joko. Ya. Nah, kalau dari Bapak Joko sendiri seperti apa dari yang membuat saat ini menjadi sebenarnya wasilah besar tentang toko Al Barokah? Betul. Seperti apa sosoknya beliau? Beliau sosok yang kayaknya tuh kalau nolong orang itu ya udah nolong aja, benar-benar tidak kenal pun dia tolong. Terakhir saya tuh tahun berapa ke sana tuh? 2 apa 3 tahun yang lalu ke sana. Kita coba cari tempatnya, ternyata pindah. Akhirnya kita cari ketemu, ngobrol sebentar karena beliau sekarang orang sibuk di sananya. Iya. Akhirnya sekarang mau apa? Saya bisa bantu apa? Masih seperti itu. Masih nawari. Saya nggak bisa nemenin. Saya panggil orang supaya nemenin. Sok sekarang mah ke produksi yang lebih besar. Sampai seperti itu terakhir. Masya Allah. Jadi, seorang Pak Joko. Pak Joko. Nah, kalau dari Bang Hak sendiri, setelah toko Al Barokah ini berkembang dan terus berkembang, seperti apa dari Abah tentang Bang Hak? Bang Hak itu ya, menurut kita ya, beliau itu motivator ya, penyemangat untuk apa namanya. Akhirnya kita titik baliknya dari beliau ngasih nasihat, apa namanya, sosok yang luar biasa lah. Untuk kasih motivasi seperti itu. Masya Allah. Dan ini kembali lagi adalah seorang istri tercinta. Seperti apa sosoknya beliau dan ucapan apa sih yang ketika Abah mengingat awal membangun usaha sampai dengan sekarang toko Al Barokah, sosok yang ingin Abah sampaikan tentang seorang istri tercinta? Luar biasa ya. Buat istri itu benar-benar sebagai kalau saya ini ya anugerah buat saya itu. Karena dikala banyak ngasih motivasi, banyak ngasih semangat kalau dikala kita sedang drop gitu kan, sedang merasa seperti apa, beliau kasih semangat. Ya dari awal beliau ngajak, yuk kita bareng sih, usaha bareng. Yang penting kita jalannya bersama. Itu udah luar biasa. Yang sampai saat ini pun kita selalu kita komunikasikan segala sesuatunya. Jadi kita kalau ada sesuatu kita obrolin mana yang lebih baik, nah itu yang kita laksanakan. Masya Allah. Dan apa ungkapan cinta yang ingin disampaikan kepada istri ketika menayangkan tayangan ini? Apa yang disampaikan? Paling terima kasih banyak sudah menemani selama ini. Terima kasih atas supportnya hingga apa namanya selalu kuat menghadapi setiap keadaan. Gitu. Masya Allah. Dan doa untuk Buyanya seperti apa, Pak? Ya untuk Buya, semoga selalu disehatkan beliau. Apa namanya dimudahkan perjuangan dakwahnya, termasuk sama tim-timnya. Semoga semuanya dimudahkan. Seperti itu, yang sehat, walafiat. Baik, Masya Allah. Dan ini menjadi momen yang sangat penting sekali, di mana tayangan ini bukan hanya kita ingin menjadikan sebuah program, tapi ada pesan yang ketika usaha itu dijalankan, ada pesan dakwah yang juga harus tersampaikan. Apa pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh pemirsa yang menyaksikan tayangan Inspirator Dakwah? Silakan, Pak. Kita memulai usaha itu ya harus banyak apa namanya doa, terutama doa orang tua, doa guru, apa namanya pasangan. Kalau kita sudah dapat support dari semuanya, insya Allah kita nggak tahu di usaha yang mana kita akan jalan. Cuman lakukan aja. Nanti kalau kita sudah pada jalannya, nanti Allah yang akan pergerakan. Entah itu ke usaha apa, usaha apa. Nah, nanti jalannya kita jangan maksain lah gitu. Tinggal ngikutin alurnya aja. Seperti itu. Baik, itu yang membuat sampai dengan saat ini
Abah semakin istiqomah. Doa, komunikasi. Komunikasi. Baik, Masya Allah. Semoga usaha yang terus dibangun saat ini Ya. semakin berkembang, semakin berjalan. Terus Dan kita juga ingin sekali lagi tentang yang dimana, pernah nggak sih Abah Buya itu datang ke sini juga? pernah Pernah. acara Maulid. Acara Maulid. Iya. Apa yang mungkin pernah dipesankan saat di acara Maulid atau ada obrolan ketika bersama dengan Buya? Nggak ada sih. Kalau apa? Secara khusus nggak ada, cuman karena kita merasa kalau ada guru yang datang itu berkahnya luar biasa. Seperti itu. Karena kan kondisinya ramai, akhirnya Ya. kan kita ngobrolnya rame-rame seperti itu. Dan di saat itu pertama kali Buya hadir atau datang di acara Maulid itu? Kalau untuk Maulid ya, dulu waktu di Saung Setik pernah datang sekali. Oh, pernah juga? Acara makan di situ. Oh, Masya Allah. Seperti Opening atau beliau lagi bersama keluarga? Pokoknya ada acara, seluruh ibaratnya tim dari Al-Bajah hadir itu di situ. Oh, Masya Allah. Baik. Ini juga yang menarik lagi adalah di mana ketika membangun usaha itu sekarang Abah istiqomahkan juga dengan acara Maulid. Ya. Setiap bulan, setiap tahun atau seperti apa? Jadi setiap tahun. Setiap tahun. Dan itu bentuknya akbar atau seperti apa? Akbar tapi dalam lingkup satu desa gitu. Satu desa. Satu desa. Dan itu sudah berjalan berapa lama untuk Maulid sendiri? Tahun ini tahun yang ke-9 kalau nggak salah gitu. Maulid yang ke-9. Apa yang membuat Abah menginspirasi harus ada Maulid di Karena kita mengadakan Maulid itu setelah penghitungan zakat. haul? Haulnya kita di bulan Maulid. Mm-mm. Haul untuk hitung zakat itu di bulan Maulid. Makanya setelah kita hitung ternyata masih ada lebihnya. Tanda syukur kita. Kita mengadakan Maulid. Setelah dihitung ada kita masih bisa zakat. Nah, karena saya belajar zakat itu dari Buya. Dari Buya. Dari Buya. Maksudnya bukan langsung ya. Cuman kan dari kajian-kajian beliau gitu kan. Hanya kita belajar zakat dari tahun pertama kita usaha, itu sudah kita hitung zakatnya. Sampai tahun ini gitu kan. Jadi kita setelah selesai penghitungan zakat baru tanda syukur kita masih bisa zakat Maulid. Siapa yang menginspirasi ataupun yang mewacanakan ya udah tanda syukurnya kita kan bisa saja dengan program yang lain, mohon maaf misalnya santunan atau segala macam, siapa yang inspirasi? Karena gini kalau zakat itu kan Buya ya, bahwa kita harus memulai karena kalau sudah besar itu sayang. Ya. Kalau kita belajar dari kecil itu nanti setelah besar kita zakat itu ya enak aja. Ya kita sama istri. Oh. Ya udah kita bentuk karena bulan haul kita di Maulid, kita syukurnya ngadain Maulid seperti itu. Walaupun pasti acaranya mah ngelewatin Rabiul Awal. Yang penting ada di hitungan karena haul. Rabiul Awal kita lagi ngitung dulu tuh. Iya. Setelah ada lebihnya untuk zakat baru tanda syukur kita merayakan Maulid. dengan Maulid. Baik, Masya Allah. Berkah terus Abah. Amin. Sehat selalu Satu bersama lagi keluarga. Ya. Jangan lupa kalau kita sedang mulai usaha, sisihkan untuk sedekah. Sisihkan untuk Ya, sedekah. itu wajib. Itu wajib. Dari awal. Kalau sudah besar sayang. Pokoknya mah kita harus ada setiap minggunya kemana, setiap harinya kemana, seperti itu. Jadi ya itu salah satu ikhtiar supaya rezeki kita berkah. Masya Jadi Allah. kita kalau persentase bebas lah gitu kan. Kalau bisa dipatok 10% itu lebih bagus gitu kan. Masya Allah. Itu menjadi closing terakhir Closing. dalam Inspirator Dakwah. Sisihkan sedekah. Ya. Baik, terima kasih banyak Abah Haji Suwandi. Sama-sama. Sehat selalu bersama keluarga, Amin. berkah selalu, Amin. dan semoga semakin membawa kebaikan untuk Amin. umat. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Bajah TV dimanapun berada, ini menjadi semangat buat kita di mana Inspirator Dakwah Al-Bajah TV semoga menjadi inspirator untuk kita semuanya. Dengan berakhirnya program ini semoga berakhir juga serangkaian yang kami hadirkan dengan segala manfaat dan inspirasi buat kita. Kami pamit undur dalam program Inspirator Dakwah. Jumpa kembali dalam Inspirator Dakwah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
BHS, the art of craftsmanship. Atlas Super Premium. Superior color. Superior weave. Maximum density. Superior comfort. Atlas, inspiring the world by BHS Tex.